Perlu kalian ketahui bahwa wilayah Sunda Kecil mencangkup 3 provinsi. Yang pertama ada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai letak geografis dan juga kondisi geologi. Letak geografis dari wilayah Sunda Kecil, yang pertama itu Provinsi Bali. Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Lombok dengan koordinat 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan juga 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 detik menit dan juga 40 detik bujur timur. Pulau ini juga merupakan bagian dari salah satu wilayah di Sunda Kecil. Yang kedua ada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat berada di antara 8 derajat 10 menit sampai 9 derajat 5 menit lintang selatan dan 115 derajat 46 menit sampai 119 derajat 5 menit bujur timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok yang ada di Bali dan juga di wilayah timur berbatasan dengan Selat Sapei yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di wilayah utara juga dengan Laut Flores dan juga Laut Jawa, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Yang provinsi yang ketiga yaitu ada Nusa Tenggara Timur, terletak di antara 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timurnya juga ada perbatasan dengan negara Timor Leste. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga di sebelah barat berbatasan dengan NTB. Yang selanjutnya yaitu kondisi geologi dari wilayah Sunda Kecil. Perlu kalian ketahui bahwa wilayah Sunda Kecil terbentuk akibat tumbukan dari lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia yang mengangkat dasar laut dan juga menciptakan gugusan pulau-pulau vulkanik. Wilayah ini merupakan bagian dari sistem pegunungan ataupun sirkum Mediterranean yang mencangkup wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, dan juga Flores, yang menyebabkan wilayah Sunda Kecil memiliki banyak sekali gunung api aktif. Yang pertama yaitu kondisi geologi dari Provinsi Bali. Struktur geologi di Provinsi Bali terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pegunungan vulkanik di utara yang mencangkup Gunung Agung dan juga Gunung Batur, dataran rendah aluvial di tengah selatan serta di kawasan pesisir. Batuan di Provinsi Bali juga didominasi oleh produk vulkanik dan juga endapan di pesisir. Yang kedua yaitu kondisi geologi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terletak di pertemuan lempeng tektonik yang menghasilkan gunung api aktif seperti Gunung Rinjani yang ada di Lombok dan juga Gunung Tambora yang ada di Sumbawa, serta batuan yang didominasi di provinsi ini oleh batuan vulkanik dan juga endapan aluvium. Yang ketiga yaitu kondisi geologi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki struktur geologi yang sangat kompleks, mulai dari Pulau Flores yang berada di busur dalam vulkanik yang aktif, contohnya ada di Gunung Kelimutu, sementara di pulau lain seperti di Sumba dan juga di Timor didominasi oleh busur luar non vulkanik yang terdiri dari batuan kapur yang terangkat. Aktivitas vulkanik di Timor ataupun di timur di wilayah Alor dan juga wilayah Wetar itu sudah tidak aktif. Yang selanjutnya merupakan kondisi cuaca dan iklim di wilayah Sunda Kecil. Secara umum iklim di wilayah ini adalah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau April sampai September. Semakin ke timur iklim cenderung semakin kering. Nah, untuk kondisi cuaca dan iklim di Pulau Bali ini memiliki suhu pesisir 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, dan untuk suhu di dataran tinggi atau di pegunungannya memiliki cuaca yang cukup sejuk dengan cuaca 16 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Nah, untuk curah hujan di
Provinsi Bali ini cukup tinggi, rata-rata 1.500 hingga 3.000 mm per tahun. Daerah pegunungannya lebih basah. Yang selanjutnya yaitu kondisi cuaca dan iklim di Nusa Tenggara Barat, memiliki suhu cenderung lebih panas dibanding Provinsi Bali, rata-rata 24 derajat hingga 34 derajat di dataran rendah. Nah, untuk curah hujannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini lebih rendah dari Provinsi Bali, sekitar 1.500 hingga 2.500 mm per tahun, dengan relatif musim kemarau yang lebih panjang. Iklimnya di sini mirip dengan Bali, memiliki iklim laut dan iklim pegunungan di sekitar Rinjani yang lebih sejuk dan basah. Dan yang terakhir untuk kondisi cuaca dan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu memiliki suhu yang paling panas di antara ketiganya, di antara Nusa Tenggara Barat dan Bali. Rata-rata suhunya itu 25 derajat hingga 34 derajat di dataran rendah. Nah, untuk curah hujannya juga di sini relatif paling rendah di antara yang lain, rata-ratanya hanya 800 hingga 1.500 mm per tahun. Nah, untuk iklimnya, untuk Nusa Tenggara Timur ini sangat kering dengan musim kemarau yang bisa berlangsung hingga 8 bulan dan sangat rentan terhadap kekeringan. Iklim pegunungan di Flores dan Timor lebih sejuk dan basah, mendukung untuk pertanian dan kebun kopi dan hortikultura. Yang selanjutnya merupakan kondisi cuaca dan iklim di wilayah Sunda Kecil. Secara umum, iklim di wilayah ini adalah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan Oktober sampai Maret dan musim kemarau April sampai September. Semakin ke timur, iklim cenderung semakin kering. Nah, untuk kondisi cuaca dan iklim di Pulau Bali ini memiliki suhu pesisir 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk suhu di dataran tinggi atau di pegunungannya memiliki cuaca yang cukup sejuk dengan cuaca 16 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Nah, untuk curah hujan di Provinsi Bali ini cukup tinggi, rata-rata 1.500 hingga 3.000 mm per tahun. Daerah pegunungannya lebih basah. Yang selanjutnya yaitu kondisi cuaca dan iklim di Nusa Tenggara Barat, memiliki suhu cenderung lebih panas dibanding Provinsi Bali, rata-rata 24 derajat hingga 34 derajat di dataran rendah. Nah, untuk curah hujannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini lebih rendah dari Provinsi Bali, sekitar 1.500 hingga 2.500 mm per tahun, dengan relatif musim kemarau yang lebih panjang. Iklimnya di sini mirip dengan Bali, memiliki iklim laut dan iklim pegunungan di sekitar Rinjani yang lebih sejuk dan basah. Dan yang terakhir untuk kondisi cuaca dan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu memiliki suhu yang paling panas di antara ketiganya, di antara Nusa Tenggara Barat dan Bali. Rata-rata suhunya itu 25 derajat hingga 34 derajat di dataran rendah. Nah, untuk curah hujannya juga di sini relatif paling rendah di antara yang lain, rata-ratanya hanya 800 hingga 1.500 mm per tahun. Nah, untuk iklimnya, untuk Nusa Tenggara Timur ini sangat kering dengan musim kemarau yang bisa berlangsung hingga 8 bulan dan sangat rentan terhadap kekeringan. Iklim pegunungan di Flores dan Timor lebih sejuk dan basah, mendukung untuk pertanian dan kebun kopi dan hortikultura. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas dan keunikan yang ada di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai identitas dan keunikan yang ada di Provinsi Bali. Bali terletak di bagian paling barat di Kepulauan Nusa Tenggara dengan ibu kota yang ada di Denpasar yang memiliki 8 kabupaten juga 1 kota. Bali juga memiliki julukan sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Bali menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa daerahnya bahasa Bali dengan dialek Bali Aga dan Bali Dataran.
menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Untuk mengetahui identitas dan keunikan Bali tidak terlepas dari seni dan budaya yang ada di sana, seperti ada tari kecak, barong, pendet, wayang kulit, ogoh-ogoh, patung, lukisan, sastra Bali, dan lain sebagainya. Serta juga ada arsitektur tradisional yang berdasarkan konsep Trihitana Karana, yang dimana ini adalah keseimbangan antara manusia, Tuhan, alam, dan sesama, serta ada arsitektur tradisional lainnya dengan konsep-konsep yang berbeda. Lalu juga ada wisata ikonik yang ada di Bali seperti Pantai Kuta, Nusa Dua, dan GWK, Uluwatu, hutan monyet Ubud, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai identitas dan keunikan apa saja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ini terletak di bagian tengah di Kepulauan Nusa Tenggara, di mana bagian baratnya itu adalah Provinsi Bali dan di bagian timurnya itu ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan ibu kota di Mataram. Provinsi ini memiliki 8 kabupaten dan 2 kota, serta memiliki banyak suku, yaitu suku Sasak, Sumbawa, dan suku Bima atau disingkat juga dengan Sasambo. Juga ada bahasa daerah, bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bima, dan mereka juga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui identitas dan keunikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari seni dan budaya yang ada di sana, yaitu ada tari gandrung, oncir sanggulu, dan musik tradisional lainnya. Serta juga, provinsi ini dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid, di mana masyarakatnya itu adalah mayoritas beragama Islam. Serta arsitektur tradisional itu ada balai lumbung, dan lain sebagainya. Tentu ada juga kuliner khas yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, yaitu ayam taliwang, serta wisata ikonik seperti Gunung Rinjani, Danau Sagara Anak, dan juga ada Mandalika, yaitu Pantai Kuta Mandalika dan Sirkuit Mandalika. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai identitas dan keunikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur ini letaknya di bagian timur di Kepulauan Nusa Tenggara, di mana bagian baratnya itu ada Provinsi Bali, di bagian tengah ada Nusa Tenggara Barat, di bagian timur ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana provinsi ini yaitu beribu kota di Kupang, memiliki 21 kabupaten dan 1 kota, serta memiliki berbagai macam suku, yaitu ada suku Sumba, Rote, Dawan, Manggarai. Bahasanya juga, bahasa daerahnya di sini banyak sekali, bahkan dicatat ada 60 lebih bahasa daerah seperti bahasa Manggarai, Sikat, dan Rote. Dan juga mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Untuk mengetahui identitas dan keunikan apa saja sih yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga tidak terlepas dari seni dan budaya yang ada di sana. Tentunya ada tari bonet, dolo-dolo, jai, caci, dan musik sasando. Serta ada pakaian adat yaitu tenun ikat, arsitektur tradisional itu membaruniang dan umbak bokulu, serta juga ada kuliner khas yaitu sei atau daging asap dari Rote. Serta ada wisata ikonik yaitu Taman Nasional Komodo yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, ada Danau Kalimutu, ada Manta Koin, dan lain sebagainya. Untuk itu selanjutnya akan dijelaskan mengenai kebudayaan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur oleh rekan saya. Kebudayaan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT mencerminkan keanekaragaman tradisi, seni, dan adat istiadat yang kaya di Indonesia bagian timur. Ketiga provinsi ini memiliki ciri khas budaya yang unik, mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya dan terus dilestarikan hingga kini. Bali, pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan kaya akan budaya. Di sini, masyarakat menjalankan upacara adat seperti nyepi dan galungan yang bukan hanya ritual keagamaan, tapi juga momen untuk mempererat hubungan antar sesama dan dengan alam. Bahasa Bali masih digunakan sehari-hari dan menjadi bagian penting dalam ritual adat. Suku Bali mayoritas beragama Hindu, sangat menjaga tradisi dan warisan leluhur mereka. Senjata tradisional terutama keris bukan hanya sekadar alat, melainkan punya makna spiritual dan simbol status. Kesenian Bali sangat berkembang dengan tari-tarian seperti legong dan kecak yang memikat, diiringi gamelan yang khas. Pakaian adat Bali seperti kebaya dan kain poleng dipakai dengan anggun saat upacara adat. Rumah adat Bali didesain dengan filosofi Trihita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.
Tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner khas Bali seperti babi guling dan lawar yang kaya rasa. Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, tradisi adat sangat hidup dan kaya warna. Salah satu yang terkenal adalah upacara bau nyale di Lombok, di mana masyarakat berburu cacing laut sebagai pertanda mendapatkan berkah dari laut. Bahasa Sasak menjadi bahasa utama selain bahasa Samawa dan Mbojo yang juga digunakan. Suku Sasak yang menjadi mayoritas dikenal ramah dan memegang erat tradisi agraris serta nilai-nilai leluhur. Senjata tradisional seperti parang dan tombak sering dipakai dalam upacara dan sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Dalam bidang kesenian, tari gandrung dan musik gendang balek sangat populer dan sering dipentaskan dalam berbagai acara. Pakaian adat Sasak kaya dengan motif warna-warni hasil tenun tradisional yang khas. Rumah adat Sasak berbentuk panggung dengan atap injuk yang sederhana, berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pusat ritual sosial. Dalam hal kuliner, Nusa Tenggara Barat menawarkan cita rasa dahsyat dengan hidangan seperti ayam taliwang dan pelecing kangkung yang pedas dan segar. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur dikenal dengan keberagaman budaya yang sangat kaya dan penuh warna. Salah satu tradisi yang paling menonjol adalah Pasola di Sumba, yaitu sebuah ritual perang adat yang dipenuhi semangat dan makna mendalam. Bahasa daerah seperti Manggarai, Sumba, Timor, dan lainnya mencerminkan keberagaman suku yang tinggal di sana. Suku-suku di Nusa Tenggara Timur mempertahankan adat dan kekerabatan yang sudah ada sejak lama, yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Senjata tradisional seperti tombak dan pedang bukan hanya alat pertahanan, tapi juga simbol keberanian dan budaya. Kesenian khas Nusa Tenggara Timur salah satunya tari caci yang penuh semangat dan keindahan tenun ikat yang menjadi identitas masyarakatnya. Pakaian adat yang dihiasi manik-manik dan motif tenun bukan hanya pemanis, tapi menyimpan makna budaya yang mendalam. Rumah adat di Nusa Tenggara Timur seperti rumah adat Sumba yang megah dan unik adalah lambang kebanggaan dan kekuatan suku. Sementara itu, kuliner khas seperti sei atau daging asap dan jagung bose membawa rasa otentik yang melekat erat dengan tradisi lokal. Ketiga provinsi ini menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia sangat beragam dan penuh warna. Upacara adat, bahasa, suku, senjata tradisional, kesenian, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas saling melengkapi dalam membentuk identitas unik setiap daerah. Budaya pelestarian menjadi kunci penting untuk mempertahankan keunikan ini di tengah derasnya arus modernisasi. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya sebagai kekayaan bangsa yang patut dibanggakan. Saya akan membahas kondisi sosial Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, Bali memiliki penduduk 4.433.000 dengan mayoritas agama Hindu. Nusa Tenggara Barat memiliki penduduk 5.646.000 dengan mayoritas agama Islam. Dan Nusa Tenggara Timur dengan 5.655 penduduk dengan mayoritas agama Kristen. Selanjutnya, Bali memiliki IPM 77,76%. Nusa Tenggara Barat memiliki IPM 73% dan NTT paling rendah yaitu 69%. Pada angka melek huruf, Bali memiliki posisi tertinggi yaitu 95,61%. NTB 89,83%, lalu NTT 95,11%. Provinsi Bali ekonominya berbasis pariwisata, juga pertanian dan perkebunan. Nusa Tenggara Barat adalah pertanian dan perdagangan, sedangkan Nusa Tenggara Timur adalah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan. Pada kualitas layanan rumah sakit, Bali memiliki 97,3% rumah sakit yang sudah terakreditasi. NTB memiliki 91,1% rumah sakit yang sudah terakreditasi. Nusa Tenggara Timur memiliki 88,1% rumah sakit yang sudah terakreditasi. Untuk posyandu, Provinsi Bali memiliki 4.848 posyandu aktif,
Nusa Tenggara Barat memiliki 7.751 posyandu aktif dan Nusa Tenggara Timur memiliki 10.885 posyandu aktif. Untuk konflik sosial Provinsi Bali adalah masalah utamanya itu overtourisme. Wisatawan melebihi daya dukung destinasi. Dampak dari overtourisme ini tuh ada alih fungsi lahan, kepadatan penduduk, dan juga memudarnya budaya asli Bali. Konflik sosial NTB yaitu stunting, gagal tumbuh anak akibat gizi buruk. Penyebabnya pernikahan dini, gizi ibu hamil dan anak kurang, kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi terbatas. Konflik sosial Nusa Tenggara Timur adalah kemiskinan yang mencapai 22,39% pada tahun 2022. Faktornya adalah iklim kering, kemarau panjang, produksi pangan rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran ibu kota dan juga pusat kegiatan provinsi di 3 wilayah, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Bali. Pertama, mari kita lihat Nusa Tenggara Timur. Ibu kota provinsinya adalah Kota Kupang, di mana Kota Kupang ini memiliki peran yang sangat penting karena bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol utama arus barang, jasa, dan juga manusia yang keluar masuk Nusa Tenggara Timur. Lokasinya yang berada di pesisir Pulau Timor membuatnya menjadi pintu masuk strategis ke wilayah timur Indonesia. Jumlah penduduknya sekitar 475.000 jiwa dengan kepadatan hampir 3.000 jiwa per kilometer persegi, sehingga wajar kalau kota ini berkembang sebagai pusat aglomerasi penduduk. Selain itu, dari sisi pariwisata, Kupang memiliki ikon wisata Pantai Lasiana yang dikelola secara serius oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kupang tidak hanya berperan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah. Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, kita punya kota Mataram. Kota ini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pusat pemerintahan, sekaligus pusat perdagangan, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah industri kuliner yang bahkan diakui sebagai penggerak utama ekonomi kreatif di provinsi ini. Selain itu, Mataram juga menjadi simbol transportasi dan distribusi barang di Pulau Lombok, sehingga perannya dalam mendukung perekonomian provinsi sangatlah besar. Nah, dari sisi demografi, jumlah penduduk Mataram mencapai 445.000 jiwa dengan kepadatan lebih dari 7.000 jiwa per kilometer persegi. Angka tersebut menjadikan Mataram sebagai kota dengan kepadatan tertinggi di Nusa Tenggara Barat, dan kondisi ini menegaskan perannya sebagai pusat urbanisasi dan pusat pelayanan masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial. Kemudian kita beralih ke Provinsi Bali dengan ibu kota Denpasar. Denpasar tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Kota ini menampung berbagai aktivitas jasa dan perdagangan yang menopang perekonomian Bali. Namun, perkembangan pesat ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Sebagai contoh, pada tahun 2021, jumlah sampah yang dihasilkan yang dikelola di Denpasar mencapai lebih dari 746.000 ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa urbanisasi dan aktivitas ekonomi tinggi membawa konsekuensi terhadap beban layanan kota. Dari sisi penduduk, jumlahnya sudah mencapai 755.000 jiwa dengan kepadatan lebih dari 6.000 jiwa per kilometer persegi. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Denpasar tetap memainkan peran vital sebagai simbol interaksi ekonomi global sekaligus pusat budaya yang memperkenalkan Bali ke dunia internasional. Nah, dari ketiga kota ini, kita dapat melihat bahwa Kupang, Mataram, dan juga Denpasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan semata. Lebih dari itu, mereka adalah motor penggerak pembangunan daerah, pusat perekonomian, simbol kebudayaan, sekaligus pusat interaksi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dengan perannya yang kompleks, ibu kota provinsi ini menjadi penentu arah perkembangan wilayahnya ke depan. Selanjutnya masuk ke materi keterkaitan geografis Bali dengan masyarakat di dalamnya. Bali merupakan pulau yang indah yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali memiliki bentang alam yang sangat beragam, dari pantai, sawah, hingga pegunungan yang menawan.
Kondisi geografis yang subur menjadikan masyarakat Bali sejak dahulu menguntungkan hidupnya pada sektor pertanian. Salah satu wujud nyata hubungan antara alam dan manusia di Bali adalah sistem subak, yang mana sistem subak ini merupakan sistem irigasi tradisional yang bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Subak bukan sekedar cara mengatur air, tapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan spiritualitas. Para petani bekerja sama mengatur air agar adil dan merata. Mereka gotong royong membangun saluran irigasi, membersihkan, hingga menentukan jadwal tanam bersama. Tidak hanya itu, setiap subak memiliki pura khusus, seperti pura ulun dan pura bedugul, yang mana tempat para petani berdoa dan memohon berkah kepada Dewi Sri agar panennya melimpah. Selain pertanian, Bali juga dikenal sebagai surga pariwisata dunia. Pantai-pantai seperti Kuta, Sanur, dan Nusa Dua, hingga panorama pegunungan Kintamani dan sawah berundak di Tagalang atau Jatiluwih, ini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara. Masyarakat Bali juga dikenal dengan kehidupan yang religius yang sangat kental. Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu Dharma. Hampir setiap aktivitas diwarnai dengan unsur spiritual, mulai dari membuat canang, sesajen kecil sebagai rasa syukur, hingga menggelar upacara keagamaan di pura rumah, pura desa, bahkan pura subak. Ritual besar seperti galungan, kuningan, nyepi, dan melasti ini menunjukkan bagaimana alam, agama, dan juga kehidupan masyarakat Bali ini sangat terhubung dalam harmoni. Inilah Bali, pulau yang alamnya bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber kehidupan dan makna spiritual. Selanjutnya, keterkaitan geografis Nusa Tenggara Barat atau NTB dengan masyarakat di dalamnya. Nusa Tenggara Barat atau NTB ini terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa, yang memiliki kondisi geografis berbeda, sehingga membentuk cara hidup masyarakat yang tentunya juga berbeda. Di Lombok, keberadaan Gunung Rinjani membawa berkah kesuburan tanah. Curah hujan yang cukup dan aliran sungai dari pegunungan menjadikan wilayah ini cocok untuk pertanian. Masyarakat Lombok pun menanam berbagai tanaman yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Di dataran rendah tumbuh subur kelapa dan pisang, sedangkan di lereng Rinjani ditanam tanaman seperti kacang-kacangan yang tahan di tanah yang berbatu. Sementara itu, Sumbawa memiliki karakteristik geografis yang lebih kering. Curah hujannya cukup rendah dan tanahnya ini kurang subur untuk bercocok tanam. Namun masyarakatnya mampu beradaptasi. Mereka mengembangkan peternakan seperti sapi, kerbau, dan kuda yang cocok dengan kondisi lahan kering. Ini bukti bahwa lingkungan alam ini membentuk pola mata pencaharian dan cara hidup masyarakatnya. Oke, berikutnya keterkaitan geografis Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan masyarakat di dalamnya. Wilayah NTT ini didominasi oleh lahan yang berbatu dan curah hujan yang cukup rendah. Musim kemarau berlangsung panjang membuat pertanian ini sulit berkembang secara optimal. Namun, masyarakat NTT ini tidak menyerah pada alamnya. Mereka mengembangkan sektor lain seperti peternakan sapi, kambing, dan juga kuda yang menjadi andalan karena hewan-hewan ini mampu bertahan di lingkungan yang terbilang kering. Selain itu, karena wilayahnya berupa kepulauan, banyak masyarakatnya yang menjadi nelayan. Laut bukan hanya sumber makanan, tetapi juga membuka peluang perdagangan antar pulau. Kehidupan di NTT juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan kebersamaan. Keterbatasan alam membuat masyarakatnya menjunjung tinggi gotong royong, bekerja sama dalam menjaga ternak, melaut, dan juga membantu sesama. Oke, materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai flora dan fauna yang ada di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Flora dan fauna yang ada di provinsi ini menjadi flora fauna endemik karena berada di daerah pelarian antara garis Wallace dan garis Weber, antara flora dan fauna yang asiatis dan australis. Yang pertama ada flora endemik di Provinsi Bali, yaitu ada melati Bali, bunga jampiring, palma jagau, dan nyabah. Fauna endemiknya ada jelarang, jalak Bali, anjing kintamani. Serta ada flora endemik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada ajang kelicung dan kemiri Sumbawa. Lalu ada fauna endemiknya, yaitu ada celuk Rinjani, rusa Sumbawa, dan kuda Sumbawa. Yang terakhir ada flora endemik di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu ada Cendana Timur dan Uta Onga. Serta ada fauna endemiknya, ada komodo, tikus Flores, kakatua jamur kuning kecil, dan biawak timur. Dan itulah beberapa fauna dan flora endemik yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali.